Hai semua, assalamualaikum. Selamat datang di channel Dapur Aceh. Di video kali ini saya mau membuat menu saat lebaran nanti, yaitu lontong ketupat sayur. Tanpa berlama-lama, yuk tonton videonya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya ya. Terima kasih. Di sini saya pakai cetakan seperti ini, panjangnya 14 cm dan diameter tutupnya 4 cm. 14. Untuk langkah pertama, kita potong-potong dulu daunnya. Di sini saya menggunakan daun pisang kelutuk agar hasil lontongnya warnanya bisa cantik. Ini kita buat untuk tutup cetakannya dulu. Siapkan daun pisang dengan lebar kira-kira 5 cm. Lalu untuk lubang tutup cetakan seperti ini, kita buat polanya. Kemudian potong daun dengan gunting sesuai pola. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian bagian luar daun kita pasang ke tutupnya seperti ini. Lakukan semuanya sampai habis. Untuk bagian yang panjangnya, ini kita siapkan daun sesuai panjang cetakan. Kemudian masukkan daun ke dalam cetakan dengan posisi bagian hijau daun berada di bagian dalamnya seperti ini. Lalu isi cetakan lontong dengan beras yang sudah dicuci bersih. Ini setengah bagian saja ya. Setelah itu tutup cetakan dengan cara seperti ini, jadi terkunci seperti ini. Ini akan aman saat lontong direbus nanti, dan ini tidak akan lepas karena sudah terkunci. Lakukan semuanya sampai beras habis.
Setelah semua cetakan selesai diisi dengan beras, semua ini kita masukkan ke dalam air yang mendidih, harus sampai lontongnya tenggelam ya posisinya. Kemudian masak sampai sekitar kurang lebih 2 jam. Kalau misalkan di pertengahan merebus lontong airnya berkurang, ini kita tambahkan air lagi, tetapi harus menggunakan air panas. Tidak boleh menggunakan air biasa ya. Kemudian ini saya tekan-tekan seperti ini agar semuanya terendam air ya. Jangan sampai ada yang mengapung. Setelah 2 jam direbus, lontong kita sudah matang. Ini kita tiriskan terlebih dahulu sampai dingin. Setelah dingin, sekarang lontong kita keluarkan dari cetakannya. Lalu ini kita buka daunnya, kemudian kita potong-potong. Gimana teman-teman, cantik sekali hasilnya, warnanya bagus, hasilnya juga lembut dan kenyal. Ini bisa jadi suguhan lebaran nanti ya. Untuk langkah pertama, kita siapkan dulu bungkus ketupatnya. Kalian bisa beli yang langsung jadi di pasar, biasanya ada ya. Ini aku tadi lagi punya janurnya, jadi aku bikin sendiri ya bungkus ketupatnya seperti ini. Nah, ini sudah jadi semua. Kemudian ini direndam dulu sekitar kurang lebih 15 menit. Fungsinya karena nanti ketupatnya hasilnya warnanya cantik dan tidak berwarna coklat. Kemudian siapkan 500 gram beras. Di sini aku pakai beras pulen. Jadi tinggal dicuci bersih dan ditiriskan. Tapi kalau kalian mau pakai beras setelah dicuci bersih direndam dulu ya sekitar 15 menit baru ditiriskan. Untuk ukuran berasnya disesuaikan aja ya, karena ukuran bungkus ketupatnya kan juga berbeda ya teman-teman. Untuk mengisi berasnya, kalau memakai beras perak diisi setengah aja, dan untuk yang memakai beras pulen maka diisi 3/4 aja. Untuk bantuan mengisi ke dalam ketupatnya, saya memakai bantuan ujung botol seperti ini, jadi lebih mudah ya. Kalian juga bisa menggunakan langsung dengan sendok, kemudian lakukan semuanya sampai selesai.
Nah, setelah semuanya diisi dengan beras, kemudian ini siap kita rebus. Oh iya, saat memasukkan ketupatnya, airnya harus sudah mendidih. Tekan-tekan seperti ini agar ketupatnya terendam air semua. Untuk ukuran airnya disesuaikan aja ya teman-teman, asal ketupatnya harus sampai terendam. Kemudian ini kita rebus selama kurang lebih 15 menit. Tutup rapat, jangan dibuka-buka. Setelah direbus 15 menit, kita matikan apinya dan posisi tutup pancinya biarkan tertutup. Karena walaupun apinya dimatikan, proses memasaknya tetap berlangsung. Setelah 30 menit didiamkan, sekarang kita nyalakan lagi apinya dan kita rebus lagi selama 15 menit. Setelah direbus 15 menit, kita matikan api dan diamkan lagi selama 30 menit. Jadi prosesnya itu direbus 15 menit pertama, lalu diamkan 30 menit, kemudian masak lagi 15 menit dan didiamkan lagi selama 30 menit. Nah, ini setelah 30 menit didiamkan, kemudian ini kita buka tutup pancinya, kemudian kita angkat ketupatnya dan kita tiriskan. Ini boleh digantung atau boleh ditiriskan seperti ini ya. Setelah dingin ini tampilan ketupatnya, ini coba kita buka ya. Wah, hasilnya padat dan kenyal ya teman-teman. Ketupatnya matang sempurna. Ini cocok banget disajikan bersama opor, rendang, dan lain-lain. Gimana teman-teman? Mudah dan praktis ya cara membuatnya. Langkah pertama, di sini saya siapkan 500 gram labu siam, kemudian saya potong-potong seperti ini, seperti korek api. Setelah semua sudah dipotong-potong, lalu ini kita beri 1 sendok teh garam, kemudian aduk-aduk sampai rata. Ini bertujuan agar getah dan air di labu bisa keluar semua, dan sayur labunya bisa menjadi lemas ya. Setelah didiamkan sekitar kurang lebih 15 menit, labunya kita cuci bersih dan ini siap dimasak. Kemudian saya juga menyiapkan 500 gram kacang panjang potong seperti ini. Untuk bahan pelengkap di sini saya menyiapkan 6 butir telur rebus, 1 buah tahu ukuran besar, kemudian dipotong kotak-kotak lalu digoreng. Dan juga di sini saya menambahkan 1 genggam cabai rawit. Bagi yang tidak suka pedas, ini boleh di skip ya. Untuk bumbu yang dihaluskan, di sini saya menyiapkan 6 siung bawang putih, 11 siung bawang merah, 4 butir kemiri yang sudah disangrai, 1 sendok teh ketumbar sangrai, 2 ruas kunyit, 1 genggam cabai kering boleh di skip, dan 2 buah cabai merah besar. Kemudian ini kita haluskan. Oh ya teman-teman, jangan lupa ditambahkan 1 sendok makan ebi. Ebinya dihaluskan bersama dengan bumbu-bumbu tadi. Untuk bumbu tambahannya, saya menyiapkan 2 batang serai, 4 lembar daun salam, 5 lembar daun jeruk, dan 2 ruas lengkuas yang sudah digeprek. Oh ya teman-teman, semua bumbunya kalian bisa cek di deskripsi ya. Di sana sudah aku tulis lengkap. Untuk langkah selanjutnya, panaskan minyak. Tumis bumbu halus.
Kemudian tambahkan serai, daun salam, lengkuas, dan daun jeruknya. Lalu tambahkan setengah bungkus merica bubuk. Kemudian ini kita tumis sampai harum dan bumbunya matang. Setelah bumbu harum, tambahkan 500 ml air. Masukkan kacang panjang, aduk sebentar, lalu tambahkan sayur labunya. Lalu tambahkan 500 ml air lagi, jadi total airnya saya pakai 1 liter ya teman-teman. Kemudian kita masukkan 2 sendok teh gula, 2 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, lalu aduk-aduk kembali. Setelah mendidih dan sayurnya sudah agak matang, lalu masukkan 1 genggam cabai rawit, ini boleh di skip ya. Kemudian tambahkan tahu goreng, telur rebus, dan yang terakhir masukkan santan. Di sini aku pakai santan instan 1 saset. Teman-teman boleh pakai santan segar atau kalau suka yang kuahnya lebih kerasa gurihnya boleh ditambahkan santannya ya. Aduk-aduk dan biarkan sampai mendidih kembali. Jangan lupa koreksi rasanya. Untuk penyajiannya, sayur ini cocok banget dimakan pakai lontong atau ketupat seperti ini. Kemudian tambahkan sayur labunya. Jangan lupa tabur di bawang merah goreng. Dan sebagai pelengkap, tambahkan kerupuk. Dan ini dia teman-teman lontong atau ketupat sayur labu siam. Menu ini cocok banget untuk hidangan lebaran ya, walaupun dengan bahan sederhana, tapi ini rasanya luar biasa enak ya teman-teman. Sekian video dari saya, jangan lupa subscribe, like, dan share, serta aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Terima kasih, selamat mencoba, happy cooking, dan wassalamualaikum.